Pasal ke-153. Para imam dan kaum Farisi menggerutu di antara sesama mereka. Sungguh ia, Yesus, telah diberi kepandaian oleh Baal dan Astarot. Maka menggerutulah para imam dan kaum Farisi di antara sesama mereka. Kata mereka, sungguh ia, Yesus, telah diberi kepandaian Baal dan Astarot, dari itu ia berbuat demikian itu hanya dengan kekuatan setan. Kemudian Yesus membuka mulutnya, katanya, kita telah diperintah oleh Tuhan kita untuk tidak mencuri seorang kerabat kita. Akan tetapi kehormatan perjanjian itu telah dicederai, sehingga menyebabkan dunia ini dipenuhi oleh dosa yang tiada diampuni, seperti dosa-dosa yang lain. Karena apabila seorang itu menyesalkan lain-lain dosa, kemudian ia tidak kembali mengerjakannya lagi, lalu ia berpuasa, sembahyang dan bersedekah, maka ia akan diampunilah oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa dan Pengasih. Akan tetapi dosa ini dari jenis yang tidak dapat diampuni, kecuali apabila dikembalikan apa-apa yang telah diambilnya dengan aniaya itu. Maka ketika itu berkatalah salah seorang ahli Taurat, bagaimanakah pencurian itu dapat memenuhi seluruh dunia ini dengan dosa? Sedang sebenarnya dengan karunia Allah kini tidak lagi terdapat pencuri-pencuri itu kecuali sedikit sekali. Dan mereka pun tidak berani menampakkan diri, karena pihak tentara akan menggantung mereka seketika itu juga. Yesus menjawab, barang siapa yang tidak mengenal harta benda, tiadalah ia akan mengenal pencuri-pencuri. Bahkan kukatakan kepadamu sebenarnya, bahwa banyak orang yang melakukan pencurian, tetapi mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Maka dari itulah dosa mereka lebih besar daripada orang lain. Karena suatu penyakit yang tidak diketahui tiada akan tersembuhkan. Lalu ketika itu mendekatlah orang-orang Farisi itu kepada Yesus sambil mengatakan, ya Guru, jika sekiranya engkau sendiri yang mengetahui kebenaran di Israel ini, maka ajarilah kami. Yesus menjawab, sesungguhnya aku tidak mengatakan bahwa aku sendiri di Israel yang mengetahui kebenaran. Karena perkataan sendiri hanya khusus untuk Allah sendiri, bukan untuk yang lain. Oleh karena dialah hak kebenaran yang dia sendiri mengetahui yang hak. Dan apabila aku mengatakan demikian, maka aku telah menjadi seorang pencuri yang paling besar, karena aku telah mencuri kebesaran Allah. Apabila aku katakan bahwa aku sendirilah yang mengetahui Allah, maka terjerumuslah aku dalam kebodohan yang lebih besar dari kebodohan semua orang. Dan dengan demikian, maka kamu telah melakukan suatu dosa yang besar dalam mengatakan bahwa hanyalah aku sendiri yang mengetahui kebenaran. Lalu kukatakan kepadamu, andai kata kamu mengatakan yang demikian itu untuk menguji aku, maka dosamu berlipat 2 kali. Maka ketika Yesus melihat khalayak ramai itu diam, ia menyambung, walaupun bukan aku sendiri yang mengetahui kebenaran di Israel, namun aku sendirilah yang berbicara. Maka pasanglah telingamu untuk mendengarkan aku, karena kamu telah bertanya kepadaku. Bahwa segala makhluk ini adalah khusus bagi Maha Pencipta, sehingga tiada suatu pun yang berhak untuk mengakui sesuatu. Dari itu, maka roh, rasa, jasad, waktu, harta, benda, dan kebesaran, semuanya itu adalah milik Allah. Dan apabila seorang manusia tidak mau menerimanya sebagaimana kehendak Allah, maka dia telah menjadi seorang pencuri. Dan begitulah pula apabila ia mempergunakan semua itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia juga seorang pencuri. Dari itu kukatakan kepadamu, demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa jika kamu menunda sesuatu dengan mengatakan, besok aku akan mengerjakan demikian, aku akan berkata demikian, tanpa mengatakan insya Allah, maka kamu sudah merupakan pencuri-pencuri. Dan pencurian itu akan menjadi lebih besar lagi apabila kamu menghabiskan sebaik-baik waktumu untuk kesukaan dirimu, bukan untuk keridhaan Allah. Sedang kamu gunakan sejelek-jelek waktumu untuk berkhidmat kepada Allah. Dengan demikian, maka kamu pasti adalah pencuri-pencuri. Setiap manusia yang mengerjakan dosa, betapapun bentuk pakaiannya,
maka dia itu adalah pencuri, karena ia mencuri jiwa, waktu, dan hidupnya yang harus digunakan untuk berkhidmat kepada Allah dan diberikannya kepada setan, musuh Allah. Pasal ke-154. Seorang yang memiliki kehormatan mempunyai hidup dan harta. Mengapa Allah tidak mengaruniakan gandum dan buah kepada kedua ayah bunda kita? Andai kata manusia itu tidak berdosa, niscaya aku dan engkau tidak mengetahui rahmat Allah dan kebaikannya. Adapun seorang yang mempunyai kehormatan, memiliki hidup dan harta, apabila hartanya dicuri, digantunglah si pencuri itu, sedang apabila hidupnya dihabisi, dipotonglah kepala si pembunuh itu. Dan itu adalah adil, karena Allah telah memerintahkan demikian itu. Akan tetapi apabila kehormatan seorang dari sanak kerabat diambil, mengapakah si pencuri itu tidak disalib? Apakah harta itu lebih penting daripada kehormatan? Apakah bisa dianggap sesuatu yang dilakukan karena Allah, sekiranya yang mengambil harta dihukum, dan yang mengambil kehidupan dengan harta dihukum, tetapi yang mengambil kehormatan dilepaskan? Tidak, sekali lagi tidak. Karena keluhan nenek moyang kita menyebabkan mereka tidak dapat memasuki negeri yang dijanjikan itu, tetapi anak-anak mereka yang dapat. Dan karena dosa itu, ular-ular telah membunuh hampir 70.000 dari kaum kita. Demi Allah yang aku berdiri di hadapannya, bahwa barang siapa yang mencuri kehormatan, layaklah ia mendapatkan siksaan lebih besar daripada yang mencuri harta dan kehidupan seseorang. Dan barang siapa mendengarkan kepada seorang yang menggerutu, maka ia juga berdosa, karena salah seorang di antara kedua orang itu menerima setan dari lidahnya, sedang yang lain dari kedua telinganya. Maka ketika kaum Farisi mendengar yang demikian itu, meradanglah mereka, karena mereka tidak dapat mempersalahkan uraiannya. Lalu salah seorang dari kalangan ulama mendekat kepada Yesus. Katanya, "Wahai guru yang saleh, katakanlah kepadaku, mengapa Allah tidak mengaruniakan gandum dan buah itu kepada kedua ayah bunda kita? Karena apabila dia mengetahui bahwa keduanya itu pasti jatuh dalam dosa, maka mestinya mereka harus diizinkan memakan gandum itu, atau keduanya tiada melihatnya." Yesus menjawab, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau memanggil aku soleh, akan tetapi engkau salah, karena yang soleh itu hanyalah Allah semata. Dan engkau lebih salah lagi, karena engkau menanyakan mengapa Allah tidak berbuat menurut kehendak otakmu. Akan tetapi aku akan menjawabmu tentang segala sesuatu. Maka aku beritahukan kepadamu bahwa Allah pencipta tidak menyesuaikan dirinya dengan kita dalam perbuatannya. Dari itu tidaklah seharusnya si makhluk ini mencari jalan dan kesenangannya sendiri, tetapi seharusnya ia mencari kemuliaan Allah penciptanya, agar supaya si makhluk ini bersandar kepada Khaliknya, bukan Khalik bersandar pada makhluk. Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, andai kata Allah mengaruniakan segala sesuatu, tidaklah nanti seorang manusia mengenal dirinya bahwa ia adalah hamba Allah, tetapi ia akan mengira bahwa dirinya itu adalah Tuhan di Firdaus. Dari itu ia dicegah oleh Allah yang maha berkah itu buat selama-lamanya. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa barang siapa yang cahaya matanya terang, dia akan melihat segala sesuatu terang, bahkan ia akan mengeluarkan cahaya dari kegelapan itu. Akan tetapi seorang yang buta tak akan mengerjakan yang demikian itu. Dari itu kukatakan, andai kata manusia ini tidak berdosa, niscaya aku dan engkau tidak mengetahui rahmat Allah dan kebaikannya. Dan andai kata Allah menjadikan manusia ini tidak bisa mengerjakan dosa, niscaya ia akan menjadi sebanding dengan Allah dalam persoalan itu. Itulah karenanya, maka Allah yang maha berkat telah menciptakan manusia ini saleh dan baik, akan tetapi ia bebas untuk berbuat sekehendaknya mengenai persoalan hidup dan keselamatan dirinya atau terkutuknya. Ketika si ulama itu mendengarkan itu, terkejutlah ia. Kemudian ia pulang dengan ketakutan.